dan juga dari teman-teman Karang Tarunawati yang berbahagia. Untuk malam hari ini, untuk menyingkat waktu ini nanti kita bagi yang pertama si temang ibu penjelasan, yang kedua nanti dari bapak kapolsek, yang ketiga dari bapak dan ambil. Diperkenalkan dulu nanti yang di jajarnya Belurah itu Ibu Camat Babatan, Ibu Siti Hanifah, itu baru dinas di sini sekitar hampir setengah bulan. Yang kedua yang tengah bapak kapolsek Babatan, yang paling kiri niku dari bapak Babinsa. Ini untuk mengawali, monggo sambil jajarnya di malam. Niki saya minta gereja untuk monggo berdiri ya. Ya kita berdiri. Oke, ini saya punya lihat. Nanti saya bilang narkoba tidak. Kedua, masa depan ceria yang depan yang ceria dan matur. Yang ketiga hidup berbarokah yang terakhir. Ya. Pertama nanti narkoba yang bilang tidak. Yang kedua masa depan ceria. Ya. Yang terakhir hidup barokah. Oke, ya satu lagi ya. Coba diulang satu. Narkoba. Masa depan. Hidup barokah. Sekali lagi, biar kompak ya. Tangannya ya semangat. Enggak. Oke. Narkoba. Masa depan. Hidup. Terima kasih sudah berdiri. Yang pertama kita serahkan sebelumnya kepada Ibu Camat Babatan, Ibu Siti Hanifah untuk menyampaikan materi yang pertama. Kita sepakati ini jam setengah 9. Kita sampai jam 12 sampai jam 3. 2 jam. Oh, oke. Apa setengah jam? Ibu Camat sampai jam 9. Bapak Kapolsek setengah 10. Bapak Damil jam 10. Ya terserah mereka aja, beliau-beliau gitu. Ya gitu. Aku takut jadi cantemnya nggak mungkin ngantuk ya, jadi balik goles aku terus ngopi ya. Nah. Tapi terima kasih nih untuk selanjutnya kami serahkan sebelumnya kepada Ibu Camat Babatan, Ibu Siti Hanifah untuk menyampaikan materi pertama terkait penyuluhan desa narkoba atau berzina. Waktu sebelumnya kami persilakan. Orang misalnya Pasundan kalah, bangga saudara final. Jadi, saya boleh berdiri. Jadi kalau ada yang ngantuk atau yang berdiri ini ngantuk kan tidak jadi ngantuk nanti ya. Setuju ya? Oke. Jadi kita langsung aja. Tadi kata moderator kita sampai jam berapa disepakatinya? 3:30 subuh. Biro jajan. Jadi kita sepakati malam hari ini tentunya kita buat santai, merefresh. Tentunya anak-anak muda mulut ini pastinya luar biasa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ini Bu Kepala Desa Munut beserta seluruh perangkat yang hadir pada kesempatan hari ini, Pak Kapolsek Pak dan Ramil, Samaniko masih di luar, dan juga yang saya cintai dan banggakan, ini mas-mas dan mbak-mbak yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng yang hadir pada kesempatan hari ini. Tentunya puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya pada malam hari ini kita diberikan kesehatan, kita dapat melaksanakan kegiatan sosialisasi desa bersinar di ruang pendopo, ruang rapat Balai Desa Munut ini. Saya panggil apa enaknya ini? Adik-adik, kakak-kakak, apa Mas? Apa? Dulu.
iya, ini sukanya friend ngaten ini. Boleh, boleh. Kiri ya. Piye, Fred? Piye friend kabare ngaten ya. Piye lur kabare ngaten iki. Sudah kenal sama yang berdiri di depan ini? Belum. Belum. Ada yang sudah? Siapa Mas? Tadi sudah katanya. Oh Bu Camat. Ya. Masnya sekarang kuliah atau sekolah atau di mana? Semester 14. Mungkin dilanjut sampai berapa? Iya, tak apa-apa. Pokoknya kita mendoakan tadi hidup berkah, kata tahu? Barokah berkah. Oke. Pada kesempatan hari ini akan menyampaikan terkait dengan Ponorogo menuju Ponorogo hebat bebas narkoba. Tentunya si Mas, foto-fotonya apik ora ya? Foto ini siapa itu? Cocok nggak kalau yang berdiri di sini? Aku selalu apik kae mergo editan gitu ya. Gitu ya? Oh iya. Emang edit bener-bener Mas. Jadi monggo lanjut Mas. Ini biodata saya, Ibu Siti Hanifah. Tanggal lahir nggak usah dibaca ya. Ini sudah menikah. Jabatan sekarang camat Babatan. Jadi nanti yang di sini tentunya kami berharap ada generasi-generasi penerus kita. Jadi pada waktu ini kebetulan saya camat baru, Mas di sini. Jadi dekat 2 tahun yang lalu itu saya menduduki sekcam di Babatan, sekretaris kecamatan begitu ya, sudah tahu. Setelah itu kami ada promosi jabatan di Kecamatan Bungkal. Nah, alhamdulillah 2 tahun ketemu lagi dengan penjenengan yang ada di wilayah Kecamatan Babatan ini. Tentunya Bu Camat Tonggoni jenengan piyambak. Ini saya juga beralamatkan di Babatan. Petan pabrik es ya Mas ya. Perso ya Mas ya kan mau. Siapa namanya ini? JNT nih, JNT. Oh iya, iya betul. Timur perempatan pabrik es itu masih masuk Kelurahan Kertosari, Jalan Maijen Sutoyo nomor 27, RT 3, RW 3. Apa buatan RT ini dalam jenengan? Harus hafal ya. Pak RT-nya siapa? Itu juga harus hafal. Sini Mas. Pak Agung. Itu rumahnya itu Pak Agung di depan, saya di belakang. Kalau malam nanti jadi satu kamar. Ya, benar kan? Ya 100 untuk Mas ya. Jin, tempatnya alamatnya di situ. Jadi kalau Pak Agung itu ada di legislatif, nah Bu Agungnya ada di eksekutif. Itu sejak mulai kita menikah dulu, begitu ya. Jadi memang perjalanan karir kita masing-masing nanti juga penjenengan harapannya seperti itu, bisa mengganti kita-kita yang ada di sini. Itu ya. Lanjut Mas. Jadi kalau melihat karir sudah lama, kita mulai tahun 2000 sampai dengan sekarang, alhamdulillah sudah bisa menduduki camat di wilayah panjenengan. Kira-kira wis usia pira ibu-ibu wis tumpah iso di depan kata gitu. Enggak apa-apa. Yang penting kita biarpun usianya sudah tua, semangatnya harus tetap muda. Kita bicara tentang desa bersinar ya Mas ya. Jadi di sini adalah suatu wilayah setingkat kelurahan atau desa yang memiliki kriteria tertentu di mana terdapat pelaksanaan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dilaksanakan secara masif. Jadi di dalam rangka kita mewujudkan desa bersinar. Kalau kaosnya penjenengan ini apa tulisannya Mas? Masa depan menanti, jangan biarkan narkoba menghalangi langkahmu. Desa bersinar. Nah, itu berarti desa bersih narkoba. Gitu ya. Kalau trennya penjenengan semua melihat di tayangan TV. Ya.
biasanya itu di mana Mas? Di desa atau di kota? Di kota. Di kota ya. Di sini kita bicara desa bersih narkoba, harapannya yang lihat-lihat di berita TV itu tidak akan masuk di wilayah desa. Apapun itu, desa kita harus kita jaga dan kita harus bebas dari narkoba. Lanjut Mas. Jadi ini dari latar belakang perkembangan permasalahan penyalahgunaan dan peredaran narkoba sangat mengkhawatirkan. Karena generasi sekarang, generasi apa Mas? Z? Milenial? Apalagi? Apalagi Mas, generasi apa? Z tadi, milenial, ya. Apalagi? Apa Mbak? Pokoknya generasi yang sekarang yang luar biasa. Tentunya di dalam rangka menjaga itu nanti harus bisa menanamkan pada dirinya hal-hal yang kebaikan. Tentunya ini tadi garis bawahnya jangan sampai mengkhawatirkan. Dan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba saat ini tidak hanya di perkotaan, tetapi sudah menyebar hingga pelosok desa. Jaga desa Munut. Jargonnya desa Munut itu apa? Munut, kalau Ponorogo hebat. Kalau Munut apa? Hah? Apa? Munut beriman, Munut. Dan ya, saya tanya apa itu? Munut apa? Nah, nanti berikan ide gagasannya kepada pemerintah desa. Terus yang ketiga, perlunya sinergitas dan dukungan dari pemerintah daerah, pemerintah desa yang perannya strategis dan sangat penting dalam pencegahan dan penyalahgunaan narkoba di desa. Ketika penjenengan menjadi warga negara yang ada di desa Munut ini, semua sudah berKTP ini, yang belum punya KTP masih ada, artinya 17 tahun ke bawah. Iki mana boyo kan mau kok jadi boyo masih iki. Coba Mas nakal. Iya, tenang Mas, tenang. Tenang, mungkin kalau coba Nah, tadi makanya peran pemerintah desa dalam hal ini Bu Lurah beserta seluruh perangkatnya yang ada di sini, bagaimana menjaga generasi muda, ya kan? Mulai dari generasi muda dalam rangka menanamkan di desa ini bersih dari narkoba. Jadi ketika generasi mudanya, karena generasi muda ini tentunya di sini sudah merupakan perwakilan dari tiap RT ya, tiap RT. Tentunya di lingkungan penjenengan, nanti silakan penjenengan bisa mensosialisasikan atau menyampaikan, gitu ya Mbak ya. Mbaknya cuma ada 6. Banyakan masnya di sana ya. Saya aku tambah di bolong ini. Oke. Mereka bolong di camat ini mah baru teman misalnya. Tadi ke Pak Kapolsek sama Pak Danramil kan juga bapak-bapak. Jadi saya harus cari bolong di sini. Maka dari itu pemerintah desa bisa memberikan fasilitasi dalam rangka penjenengan paham dan tahu dan bisa menjaga kondisi di desa penjenengan ini, di desa Munut ini. Artinya penjenengan yang luar biasa dengan sekarang ini menjadi, mungkin ada yang sudah bekerja, ada yang masih sekolah, ada yang sudah kuliah. Tentunya hal ini harus bisa menjadi peran penjenengan dalam rangka di lingkup masyarakat penjenengan masing-masing. Jadi harus bisa memahamkan hal yang benar dan dilarang, itu tidak boleh. Terus di dalam rangka tadi sudah dasar hukum yang bisa melaksanakan di dalam kegiatan desa bersinar ini tadi sudah disampaikan di sana, dan tentunya di dalam mewujudkan visi Kabupaten Ponorogo, mewujudkan Kabupaten
Jadi kalau hebat itu ada pemuda hebat di sini. Mana? Oh yang ini. Oh iya. Yang ini apa yang itu? Oh yang itu tadi. Siap. Saya yakin pemuda-pemuda munut itu poin hebat kabeh. Nah, kebetulan aja perwakilannya Mas siapa namanya? Mas Adil. Oh gitu. Ya. Penjenengan apa itu? Anggota. Ya, wes. Yang penting ketua, anggota, sekretaris semuanya harus sip ngoten. Jadi dalam rangka pemuda hebat yaitu harmonis, elok, bergas, amanah dan takwa. Ini di dalam rangka itu ada peran kecamatan berikut dengan dinas DPMD, pemberdayaan masyarakat desa yang ada di tingkat kabupaten. Kita dalam rangka mewujudkan misi tersebut, mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan budaya, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah, tanggap dan responsif. Yaitu dalam rangka ini meningkatnya kualitas pelayanan publik yang bersih dan akuntabel. Oke, lanjut Mas. Jadi peran pemerintah daerah dalam pencegahan narkoba ini yaitu kita membuat komitmen yang kuat dalam mensukseskan program desa bebas narkoba yang sudah diprogramkan di desa Munut salah satunya. Karena ini di seluruh desa di wilayah Kecamatan Babatan khususnya ini semua bisa melaksanakan, dapat melaksanakan, memberikan sosialisasi ini kepada generasi muda khususnya. Jadi dalam rangka ini meningkatkan sinergitas antar pemerintah daerah dengan stakeholdernya. Kalau di kabupaten itu ada Polres, kalau di kecamatan ada Polsek. Tadi Pak Kapolsek, terus Kodim, suara apa tadi? Oh gitu. Itu berarti tanda bukti apa? Kumpul. Oh iya, sudah ada kodenya nih. Terus Kodim, Kejaksaan Negeri, Kementerian Agama. Kalau di kecamatan apa? Kementerian Agama. KUA. Pengadilan Negeri, media atau pers ini juga memegang peran penting di sana. Organisasi kemasyarakatan, juga penjenengan selaku Karang Taruna, begitu ya, dan lain-lain. Ini intensifikasinya pembinaan lembaga kemasyarakatan desa. Lanjut, jadi peran pemerintah daerah dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba ini dalam mulai dari bupati, ya, mulai dari bupati atau wali kota, berikut juga sampai dengan camat dan lurah. Itu dalam rangka memberikan fasilitasi untuk pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Kita bersinergi, kita berikan pemahaman penjenengan semua dari generasi yang sekarang ini, dan tentunya kita yakin generasi sekarang ini yang sudah luar biasa tentunya bisa memberikan pemahaman terhadap rekan-rekan yang ada di sekitarnya. Lanjut, ini fasilitasi pencegahan dan pemberantasan narkoba di peredaran narkoba dan prekursor narkotika. Ini penyusunan peraturan mulai dari hal tersebut, peran pemerintah di sini, sosialisasi dan pelaksanaan deteksi dini. Kalau deteksi dini biasanya juga dilakukan dari kesehatan. Kalau di tingkat puskesmas, di tingkat kecamatan ada puskesmas, begitu ya. Terus pemberdayaan masyarakat, metaan wilayah yang rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Jadi mungkin ketika dalam pemetaan suatu wilayah, katakan di wilayah kecamatan Babatan ini, dari tim yang telah membidangi dalam kerawanan khususnya narkoba, pastinya dimanapun pastinya akan diketahui.
terus peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis, peningkatan peran serta dinas terkait dan pihak lain dalam menyelenggarakan vokasional dan penyediaan data informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba dan seterusnya. Lanjut Mas. Ini dari peran kecamatan yang saya sampaikan. Di dalam rangka ini kita mendukung memasukkan kegiatan sosialisasi ini di APBDes desa. Lanjut. Jadi potensi yang dapat dikembangkan oleh desa dalam upaya pencegahan dan penanganan narkoba, ini sosialisasi ini seperti kita laksanakan. Yang tahun lalu sudah mengikuti ada ini? Belum ya? Belum. Jadi prioritas kegiatan narkoba ini, sosialisasi bersinar ini tentunya ini dilaksanakan tiap tahun. Jadi bisa dilaksanakan mulai tahun, jadi tiap tahun ada prioritasnya. Untuk tahun ini, alhamdulillah penjenengan semua bisa mengikutinya dengan harapan mungkin teman yang kemarin mengikuti, teman sekarang, ataupun nanti di tahun depan nanti bisa membuat kondisi situasi di Desa Mulut ini menjadi nyaman. Optimalisasi ulama, tokoh masyarakat dan organisasi kepemudaan. Begitu. Jadi di dalam rangka ini peran ulama kalau di Munut luar biasa di sini, desa yang agamis tentunya kalian harus bisa menjaga nama baik dari desa di sini. Tokoh masyarakat dan organisasi kepemudaan. Karang Tarunanya apa kegiatannya kalau di sini? Apa Mas? Hah? Banyak. Apa aja? Contohnya olahraga, badminton, terus Poli. voli. Bener apa enggak voli? Ada di Joguragan. Joguragan ini gudangnya Poli ini. Oh iya. Terus apa lagi? Seni budaya ada. Hadroh. Reok ada. Sholawatan. Ada. Terus apa lagi? Kegiatan positif loh. Itu apa positif itu? Layangan. Yang rutin dilaksanakan tiap minggu sekali apa? Olahraga tadi, badminton. Yang dilaksanakan rutin dalam tiap bulan. Sopo wingi? Oh iya gitu. Menjaga lingkungan ya. Menjaga lingkungan ya. Betul. Terus apa lagi? Kegiatan lain dalam tahunan. Layangan. Pernah. Sampai di demo loh. Wayangan dilaksanakan oleh pemuda. Ya, liburan selesai kerja. Layangan. Apa tadi layangan? Penting. Di mana tempatnya? Terus di demonya kenapa? Bisik. Berisik. Terus apa lagi? Merusak sawai apa lahannya orang enggak? Terus di demonya karena berisik. Nggih. Nah, sebelumnya tidak ada komunikasi dengan lingkungannya. Enggak. Nah itu dia. Kegiatan-kegiatan kalian yang ada di desa-desanya, tentunya peran kalian dari ide kreatif dan kegiatan pasti luar biasa. Tapi tidak kalah penting dalam rangka penjenengan memberikan pemahaman kepada masyarakat sekitar, tokoh masyarakat, gitu. Dan semua kegiatan itu pasti sudah berizin dan bisa dipertanggungjawabkan. Begitu. Jadi kalau kemarin yang layang-layang kelas besar itu ada di Semelut, ada yang ikut dari sini? Ada. Itu tiba-tiba juga Pak, kamu ikut juga? Tiba-tiba itu ada yang trafonya dor, itu kan berarti ada yang nyangkut di sana. Nah, dalam hal ini kegiatan penjenengan di lingkup
Yang kedua, melakukan kegiatan pembentukan relawan anti narkoba dan penggiat anti narkoba. Selanjutnya, untuk mendorong terbentuknya intervensi berbasis masyarakat. Ya, di dalam pemberdayaan masyarakat untuk mitigasi peredaran narkoba di desa, kerjasama tentunya dari kemitraan dengan organisasi masyarakat tadi yang saya sampaikan, lembaga kemasyarakatan, swasta, perguruan tinggi, sekolah dan sukarelawan. Berikutnya, pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan narkoba. Pelibatan forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini masyarakat di daerah dan forum pembauran kebangsaan, pelibatan instansi penerima wajib lapor yang diselenggarakan oleh masyarakat di daerah, pelibatan tokoh masyarakat. Itu. Dilanjut, kiat untuk menghindarinya. Kira-kira ada nggak yang di poin A itu? Yang di sini. Apa mas? Poin A itu apa mas? Dibaca mas. Hindari rasa penasaran untuk mencoba. Ada nggak? Nanti. Yang di sini? Jajal. Hah? Ada? Tidak. Di sini sudah diwakili ya? Mana ya? Saya bukan jawab. Jadi kalau sudah ada rasa penasaran, padahal sudah tahu itu ya, hal itu tidak boleh dan dilarang. Ketika kalau kita melihat di kasus-kasus yang ada di TV itu karena penasaran, mencoba. Setelah itu kan sulit untuk bisa kembali normal kembali. Jadi perlu adanya tadi yang disampaikan rehabilitasi. Jadi kalau kita dirawat di rumah sakit aja tidak bisa, maka tadi itu yang nantinya harapan kita tidak terjadi di generasi muda ini. Jadi generasi muda yang tentunya, ya Mas Budi, kamu kaosnya kok nggak putih? Kontras. Sudah dimakan belum? Dan sedangnya belum dimakan. Belum nanti kurus dulu. Loh. Bu Camat perhatian ya. Kenapa? Kalau Mas, tuh, dimakan ya snacknya. Deket mbaknya loh. Iya, maunya langsing deket mbaknya, tapi masuk angin terusan. Nah, jangan ya Mas ya. Terus ini ketahui dampak buruk pemakaian narkoba untuk kesehatan fisik dan mental. Iya betul. Jadi fisik kita siapkan. Nanti ada yang di sini pengen seperti Pak Kapolsek atau Pak Dan Ramil, gitu ya. Latihan fisik. Jadi kuatkan fisiknya. Gitu ya. Ada yang pengen nggak seperti Pak Kapolsek dan Pak Dan Ramil? Mosok. Jadi tentara. Ada yang nggak telur nggak di sini? Berapa Bu? Baik, karena Masa rata-rata telat? Waduh, tapi nggak tahu lah kita nanti. Yang penting penjenengan punya cita-cita dan keinginan, mana tahu nanti tiba-tiba ada keajaiban begitu ya. Yang penting jaga fisiknya. Dan ini juga berpengaruh pada mental. Ketika Mas, ketika mental sudah kena, melakukan kegiatan positif tadi sudah, ketika ada olahraga badminton, volley, sepak bola tadi ada nggak? Tidak ada. Oh nggak ada lapangan. Dan nanti bilang ke Bulurah. bengkoknya kalau kayak apa? Hah? Oh Monod nggak punya lapangan ya? Iya, nanti kita matur Pak Mekari nanti. Iya lah.
Terus hindari pergaulan malam. Tadi kamu sampai jam berapa kalau malam? Tadi saya bilang tadi. Boten ya. Ada nggak yang di sini ini? Kenapa? Boten ya. Mas punya keturunan mana? Kok agak lain ya Mas ya? Boten ya Mas ya. Boten ya. Ada nggak yang di sini biasa ngopi di pinggir jalan itu sampai malam? Banyak. 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 Ngapain di sana? Ngomong lagi. Pemilu. Ngobrol positif gitu ya, ngobrol pintar gitu ya. Terus apa lagi? Main game online. Mobile Legend. Terus apa lagi? Ini banyak tadi. Boten nih, usaha aku rene ya. Wes sama cedak bae sana. Jadi ketika hal tersebut di dalam rangka kita bicara pergaulan malam, nggih Mas, saya cuma bisa bertitip. Silahkan kalian kalau mau ngopi atau di situ ada memanfaatkan wifi, internet yang ada di situ, lakukan hal-hal yang positif tentunya. Begitu ya? Kamu kok ketawa kalau positif tadi? Benar ya Mas ya? Jadi kalau hal-hal yang dilarang, yang sekarang ini tentunya cyber, apa Mas namanya itu? Badan cyber atau apapun di kepolisian atau apapun itu pasti ada. Dan harapan kita pemuda-pemuda sekarang ini bisa memberikan manfaat. Ini salah satunya Mas pemuda hebat ini. Tak tahu videonya nanti tayangnya bagus apa enggak nanti. Bagus ya Mas ya. Nah, makanya kemampuan kalian bagaimana yang youtuber ini siapa kecuali Mas ini berikan explore itu potensi yang ada di Desa Munut ini. Ya, mungkin potensi sumber daya alamnya yang perlu angkat. Terus juga barangkali produk-produk unggulannya. Apa Mas produk unggulan nih? Tahu nggak? Boten. Apa tadi? Padi. Terus potensi yang lain. Nanti silahkan bagaimana kalian bisa memberikan, kalau buat yang youtuber tadi yang buat status vlog atau apa lagi, silakan kalian buat bagaimana desa kalian ini, desa tercinta kalian ini berikan upload vlog-vlog atau berita-berita yang positif dan bagus. Jadi ngentai rambanan untuk sambung. Iya harus konten ya. Dan dan di tapi sana kalau mau tak gini nggak ditonton dia. Ya. Rede. Mbak Senang. Mbak Camat. Waduh. Jangan. Pun nggak apa-apa. Yang penting semangat. Ya, semangat, pemuda sekarang harus semangat. Lanjut Mas. Loh, kok wisbar? Ini thank you. Jadi orang harus sabar, nerimo dan ikhlas. Sabar itu bagaimana? Ayo. Jadi sabar nggak bisa dijelaskan. Wonten Pak sabar. Terus apa lagi? Sabar baru pentol. Sabar subur. Tentunya kalian semua yang ada di sini merupakan generasi-generasi emas, generasi-generasi yang bagaimana tanggung jawab negara ini nanti ke depan ada di pundak kalian.
seluruh pemuda yang ada di sini itu bisa satu padu bagaimana mewujudkan desa Ngulet ini menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Setuju? Setuju. Terima kasih tepuk tangan tentunya untuk kalian semua. Dan pada kesempatan nanti ada Pak Kapolsek, ada Pak Ramil, harapan kita nanti silakan. Barangkali ada yang mau disampaikan, ditanyakan, silakan. Itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Tentunya mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.